Halo Sobat Matematika, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Sobat Matematika dimanapun itu berada. Selamat datang di Ordinat, obrolan di Departemen Matematika episode perdana. Di kesempatan kali ini, karena episode perdana juga, jadi saya tidak sendiri karena di sini sudah dihadirkan pula dua bintang tamu yang spesial. Selamat pagi Bapak, ada Bapak Dr. Nanang Susianto, Master of Science, Master of Actuarial Science, selaku Ketua Departemen Matematika. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Arlin. Dan ada Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Profesor Dr. Engineering Kuatriana, Magister Science. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana nih, Pak, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi habis ada acara apa nih, Pak? Mungkin bisa sedikit diceritakan juga. Pak, ada. Oke. Ya. Jadi untuk hari ini kita ada launching podcast Departemen Matematika yang kita beri nama Ordinat, begitu ya, sesuai dengan filosofinya bahwa Ordinat ini adalah sumbuye begitu, sehingga itu harapannya akan terus meninggi begitu sehingga nanti menjadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan juga, supaya menjadi mercusuar sehingga nanti untuk matematika nanti harapannya nanti rujukannya adalah matematika. Walaupun namanya cukup matematika, tapi ternyata filosofis sekali ya Pak ya. Baik, tadi namanya Ordinat, obrolan di Departemen Matematika. Ya. Mungkin nanti akan bercerita apa saja Pak di podcastnya ini? Apakah hanya matematika saja atau bagaimana? Iya, kalau Ordinat ini memang kita tujuannya itu adalah mengobrolkan mengobrolkan sesuatu yang kaitannya dengan matematika, tapi tidak terlalu berat ini. Jadi kalau diibaratkan menu makanan, ini kan matematik ini adalah cara, kemudian metode di dalamnya itu kan lengkap. Tapi kadang-kadang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, kadang-kadang matematik itu kan dilihatnya abstrak gitu ya. Bahkan ada guyonannya, matematik itu adalah makin ditekuni makin tidak karuan. Waduh. Nah, ini mau kita ubah nih. Jadi matematika itu makin ditekuni makin tidak karuan penggunaannya. Jadi nanti gunanya akan terlihat dahsyat gitu, dahsyat gitu kan. Jadi nanti obrolannya itu yang ringan begitu. Jadi kita akan membicarakan masalah misalkan integral begitu, tapi dengan kemasan yang lebih ringan, sehingga targetnya itu bukan hanya matematikawan saja, tapi tadi sobat matematika. Jadi semua yang memiliki ketertarikan dan minat ke matematika. Baik, wah ini harapan-harapannya kalau dari segi matematika seperti itu. Kalau dari segi fakultas bagaimana Pak? Ada harapan tersendiri buat Ordinat? Oh pasti, jadi Ordinat ini bagi fakultas saya kira sangat membantu nanti dalam meningkatkan literasi, bukan hanya MIPA, bukan hanya matematika, tapi juga MIPA secara keseluruhan. Merubah mindset dan pendapat orang bahwa tadi dikatakan Pak Arif, bahwa matematika itu abstrak, makin itu pun makin tidak karu-karuan. Ternyata ada masih koma itu kan, makin tidak karuan gunanya kan gitu kan. Dan saya merasakan diri bahwa sekian mungkin hampir 2 tahun lah kami berinteraksi langsung dengan kawan-kawan dari matematika. Saya tahun lalu itu paling banyak diajak jalan ini sama Pak Kadep ini, Pak ke Jakarta, ikut Jakarta, Pak ke ini, Pak ke Politeknik Cyber Santinegara, ikut juga gitu ya. Jadi pokoknya ikut waktu itu ya, sampai kita waktu itu kita sampai bisa ya Pak ya, bisa di Jakarta itu. Jadi kita udah mau masuk ke acaranya beliau, tiba-tiba di telepon orang lain lagi, Pak ke TB Jumantung Pak, kita lari ke sana, kita bisa. Waktu itu hujan deras juga ya. Jadi memang luar biasa menurut saya. Jadi tinggal kita itu nanti bersama-sama fakultas nanti untuk meningkatkan literasi matematika seperti apa, kemudian penggunaannya nanti di masyarakat itu seperti apa gitu ya. Tentu kita tidak akan meninggalkan aspek-aspek fundamental, karena itu semakin kita paham fundamental sebenarnya kita sebenarnya tahu banyak sebetulnya. Yang sementara orang itu sekarang tahunya kan pragmatis semua, pragmatis. Nah kalau sudah masuk ke development hal yang baru, nah, fundamental ini sebetulnya. Nah tentu dengan demikian, dengan adanya Ordinat ini fakultas sangat terbantu luar biasa untuk meningkatkan literasi. Nanti sinergi lah. Itu Pak Kadep ya. Siap Pak Dekan. Jadi mungkin tambah tadi Pak Arlin. Jadi yang diobrolkan di Ordinat ini kan lebih ke menunya ya. Tapi tentu tadi sama Pak Dekan bahwa
cara masaknya termasuk pemilihan bahan-bahan yang berkualitas itu nanti ada di internal. Jadi nanti kita sampaikan, oh ini loh menunya. Nah kalau misalnya nih calon mahasiswa ada apa adik-adik SMA, oh saya selain mau menikmati makanan ini, saya pengen membuat makanan yang seenak itu. Nah makanya kita buka nih dapurnya, bahan-bahannya seperti ini, cara masaknya seperti ini, sehingga nanti masakannya bisa seenak yang dirasakan. Ya, sebenarnya ini matematika wajah baru lah. Lebih fresh, lebih menarik. Setuju. Tadi juga sudah difilosofikan atau digambarkan dengan makanan dan juga berbagai menu yang disajikan gitu ya. Semoga para sobat matematika yang mendengarkan juga bisa tertarik dan bisa ikut merasakan masakan yang disuguhkan sama Departemen Matematika ini. Dan mungkin dari prosesnya itu kan juga banyak sekali perjalanan gitu Pak, termasuk ini ruang studio yang wow banget ya dilihat-lihat ya. Mungkin sobat matematika yang menonton di YouTube juga bisa melihat ini studionya sangat full develop. Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak, ada fasilitas apa saja dan untuk penggunaannya sendiri itu seperti apa? Apalagi yang punya ada Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk untuk ruangannya sendiri memang tadinya ini Pak Dekan, tadi itu ruangan di desain awalnya itu untuk ruang prodi. Nah, tetapi kemudian admin ya? Admin Pak, betul. Sehingga di sana kan seperti kayak ruang tamu gitu ya. Nah, sehingga kami melihat sejak 2021 dulu ya bersama Pak Fajar juga bahwa kita itu kan sekarang sudah zamannya Gen Z itu kalau disuruh baca itu kan agak susah Pak. Sehingga sesuatu yang ini Pak, sesuatu yang tampak yang visual gitu yang lebih kita tonjolkan. Nah, mulai tahun 2022 itu kita sudah mulai mengaktifkan IG gitu. Nah, ini juga untuk menjaring atau untuk memancing begitu. Jadi istilahnya kalau angkatan perang Pak Dekan. Jadi kami menyiapkan di dalamnya tentu fokus di perbaikan kualitas pendidikan, pengajaran ataupun penelitian. Tapi kita juga siapkan juga angkatan udaranya, yaitu sekarang lewat IG dulu itu supaya memancing masuk ke sini. Kemudian kita lengkapi dengan ordinat ini supaya nanti harapannya ya bisa lebih teratur lagi Pak Dekan. Nanti agenda-agenda di departemen itu lebih mudah untuk dapat disosialisasikan ke halayak ramai, termasuk nanti ke depan ini Pak Dekan Dies begitu. Nanti kalau kita juga siap berkolaborasi. Nanti rencana juga kebetulan kan di matematik itu kita ulang-ulangnya bareng Pak Dekan. 9 September juga. Jadi kita juga akan merencanakan kegiatan di departemen juga. Baik, mungkin tujuan dari pembuatan ruangan ini kan tadi awalnya ingin ruang admin lalu dibuat ruangan ini dan untuk menarik Gen Z yang mungkin malas untuk membaca buku dan sebagainya, kita kemas dengan media yang berbeda begitu ya Pak. Kedepannya apakah ada rencana-rencana kolaborasi selain yang tadi Disnatalis? Mungkin dari Pak Dekan juga ada harapan ke Departemen Matematika? Iya, saya sebenarnya nggak terlalu worry ya dengan Gen Z itu nggak mau baca. Sebenarnya dia baca, tapi dengan caranya sendiri. Seperti itu. Yang dimana yang baca mungkin yang selama ini kita pakai textbook yang besar gitu sampai buku. Baca nggak mudah. Tapi jujur aja kalau kita amati sebetulnya Gen Z ini suatu generasi yang kalau dari segi kreativitas itu udah melampaui kita semua, jujur. Jadi bahkan tadi saya sampaikan, lewong kita itu hanya bisa sedikit tentang data analitik saja, data science. Dia udah masuk ke industri, dia udah menjadi owner dari suatu industri yang bergerak data science. Kita punya ilmu dasarnya, punya ininya, tapi mindset kita nggak berubah. Ya kita nggak bisa juga ke sana gitu. Nah, saya tuh membayangkan kenapa bisa Departemen Matematika itu punya startup company Pak, ya kan? Ya bilang tuh departemen, tetapi dia punya proposal di luar gitu. Bisa saling support nanti. Bisa yang mengoperasikan nanti alumninya, bisa nanti bersama dengan profesional juga gitu. Wah itu luar biasa. Jadi mengakselerasi apa yang ada sudah existing ada, dan saya yakin matematika MIPA itu kan luar biasa ya ininya ya rasanya terkenal lah gitu. Beberapa kali saya disampaikan oleh Pak Fred dari NTU, Pak kami itu sudah yakin betul Pak, kami kerjasama dengan matematika UGM beda sekali dengan
matematika di tempat lain. Dan itulah yang sebetulnya bisa kita angkat ke depan itu menjadi suatu yang kalau saya bilang langsung impact-nya itu dahsyat gitu, impact luar itu, ilmu kita nanti bisa dipakai, kemudian kita impact ke dalamnya, kita juga happy dengan kesejahteraan, dengan inovasi dan lain-lain. Tetapi sekali lagi kami sangat berharap tuh begini, ke depan itu memang cita-cita kita di pengelola pendidikan tinggi itu kan, kalau saya ringkas itu ada 4 sebetulnya. Dan ini mungkin pesan untuk Pak Kadep dan juga tim dari teman-teman dari matematika gitu ya. Yang pertama itu employability, kan? Karena mahasiswa dititipkan sini oleh orang tuanya, oleh walinya itu, pikiran itu adalah employability. Nah, kita fokus ke sana. Yang kedua, reputasi. Reputasi institusi yang berimbas sebetulnya itu dihadirkan dari reputasi dari organ-organ atau pribadi-pribadi dari dosen, staf teknik pun mahasiswa. Itu kan mengangkat semua reputasi. Nah, yang ketiga itu nanti kontribusi. Nah, tadi sebetulnya jadi ilmu yang sudah dipaket dulu lama sekali, sudah sangat matang ini, inline dengan kebutuhan di masyarakat. Nah, kita harus berkontribusi ke sana. Jangan kita reputasinya tinggi, employability tinggi, tetapi kita nggak punya partisipasi dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Ya, gitu kan. Yang terakhir tentu kesejahteraan yang kita harapkan, kesejahteraan semuanya, sivitas akademika. Itu yang sangat kita harapkan, dan saya yakin kontribusi matematika di matematika sangat luar biasa. Mungkin saya tambah sedikit tadi selain dengan fakultas, tentu ini kan ini fasilitas bersama, jadi ini tentu kita buka juga untuk teman-teman mahasiswa. Jadi para hima nanti silahkan kalau mau menggunakan ruang podcast ini, Ordinat ini untuk menyebarkan informasi. Sebenarnya kalau kuliah di matematika atau di statistika atau di ilmu aktualia atau bahkan di prodi yang lain itu seperti apa, suasana belajarnya seperti apa yang dipelajari, nanti silakan bisa kita maksimalkan. Ya, mungkin bisa ya teman-teman Himaria, Himatika, Himasta, dan juga yang pasca sarjana juga dicatat, dan mungkin kalau ada program kerja membuat podcast bisa langsung hubungi aja. Saya rasa ini ada saya mohon ke Pak Kadep aja dibuka seluas-luasnya untuk para mahasiswa hima-hima itu. Mungkin prinsipnya dimanfaatkan semaksimal mungkin, kalau perlu nggak pernah berhenti. Saking produktifnya. Kalau bisa nanti saya mintakan ke Pak Kadep. Waduh, siap, bisa dicatat itu Pak. Gitu ya. Berarti yang penting adalah kolaborasi bersama. Betul, dan training sebanyak-banyaknya yang operator-operator. Sehingga dari Mas mau podcast, waduh, operatornya nggak ada, jangan sampai gitu kan. Berarti mungkin pertanyaan kedua terakhir nih Pak, langkah selanjutnya setelah adanya ruang podcast ini, apakah nanti kedepannya justru ada studio apa gitu, atau ada rencana-rencana tambahan lain Pak? Ya, kalau studio hanya di fakultas di punya resource ya. Jadi kalau departemen yang simpel begitu, jadi rencana memang ini juga ini Pak Dekan, kita sudah hampir selesai untuk video profil departemen dan prodi-prodi, dan nanti beberapa itu kita kemas dengan bahasa Inggris begitu. Jadi terutama yang departemen, kemudian yang prodi pasca. Sementara kalau yang prodi sarjana ini masih yang bahasa Indonesia. Nah, tetapi memang kalau ke depan kita kita itu berencana untuk informasi-informasi itu kita sampaikan secara simultan, baik melalui podcast ini itu yang langsung ya, tetapi nanti kita juga selalu akan update di Instagram departemen, dan kita selalu colek-colek IG fakultas Pak. Jadi teman-teman sobat matematika yang belum follow IG di matematika.ugm atau di dan juga FMIPA.ugm supaya tidak ketinggalan informasi di Departemen Matematika ataupun di Fakultas MIPA. Setuju, jangan lupa semua sosial medianya ya teman-teman, bisa Instagram. Oh iya, apalagi YouTube-nya nanti, ya kan? Setelah nanti di podcast ini nanti kan akan diposting di YouTube Departemen.
Jadi stay tune di 2 channel ini. Wah, betul Termasuk sekali. nanti yang pendek-pendek masih TikTok. Iya, betul Pak, lengkap ya semua teman-teman tanpa perlu di briefing ini ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, harapan selanjutnya dengan adanya ruang podcast baru ini dan juga kedepannya lah mungkin untuk departemen dan juga fakultas. Dari fakultas ya. Boleh? Ini kan semacam PR gitu ya, public relationnya, sehingga itu sangat penting. Dan sekarang ini PR kita kan ya sementara orang tapi nggak berfungsi gitu ya. Ini kita fungsikan menjadi PR-nya fakultas maupun departemen. Saya kira bagus. Baik, mungkin dari Pak Nanang selaku. Iya. Sebenarnya kalau konsep secara umumnya atau konsep core of the core-nya ahlinya itu bahasanya mudahnya adalah bahwa Ordinat ini harapannya adalah menyampaikan pikiran-pikiran matematika dan sekitarnya, tetapi dengan bahasa populer. Itu mungkin. Itu satu kalimat yang bisa mengemas semuanya ya Sobat Matematika. Baik, terima kasih banyak kalau begitu Pak Nanang dan juga Pak Dekan atas waktunya, kesempatannya, dan juga mungkin tadi ada rapat ya katanya ya, mungkin setelah ini bisa dilanjutkan. Semoga harapan-harapan baiknya tadi bisa tercapai dan teman-teman Sobat Matematika bisa turut berkolaborasi memajukan Departemen Matematika dan juga FMIPA UGM. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, dan terima kasih juga kepada Sobat Matematika yang telah mendengarkan Ordinat episode perdana. Sampai jumpa dan nantikan Ordinat berikutnya. Dadah!